Hai there, sama saya lagi Edo di Lensa Edo. Jadi hari ini saya mau sharing sedikit pengalaman saya, beberapa hari yang lalu sebenarnya, dan seperti yang kalian sudah lihat di judulnya, yaitu saya positif COVID-19. Video ini saya rekam pada tanggal 5 November 2020. Jadi kalian bisa lihat nanti di kalender bagaimana kronologinya dan rentang waktunya juga. Jadi biar nggak salah tangkap, oke, informasinya. Jadi sekitar seminggu yang lalu, tepatnya sekitar tanggal 30, tanggal 31 atau 29, saya kan tinggal bersama Agno. Kalian udah tahu Agno? Ya, ini Agno. Kebetulan waktu itu dia sakit diare, bangun tengah malam terus pergi ke toilet dan diare. Malam selanjutnya dia juga masih diare, dan ada satu malam yang dia turun 2 kali ke toilet. Setelah itu dia juga sakit kepala. Nah, saya kasih dia paracetamol karena di sini kalau kita sakit kepala atau sakit apa-apa gitu, kita minumnya paracetamol biar mengurangi rasa sakit dan juga mengurangi demam. Terus nggak lama kemudian saya juga sakit gitu. Jadi sakitnya saya itu agak beda dikit karena 1 minggu sebelum itu, jadi kayak sehari sebelum Arno sakit, saya itu sempat suntik untuk vaksin. Jadi saya disuruh vaksin sama dokter pribadi saya. Jadi saya sudah disuntik pertama sekitar 4 bulan yang lalu, dan minggu lalu itu saya disuntik yang kedua kalinya. Terus saya sakit. Nah, saya pikir sakit saya itu karena saya baru divaksin. Kan biasanya kalau kamu baru divaksin kan tangannya lumayan pegal, terus badannya agak pegal-pegal. Jadi saya pikir oke, mungkin ini karena vaksin. Dan kebetulan juga saya itu olahraga di rumah setelah 2 minggu atau 3 minggu nggak olahraga sama sekali. Jadi badannya jadi pegal-pegal, jadi antara kayak pegal-pegal vaksin atau pegal-pegal saya olahraga atau mungkin karena COVID beneran. Jadi waktu itu saya nggak tahu. Oke, Anu sudah sakit diare, sakit kepala, terus saya juga sakit kepala akhirnya, dan badan meriang. Kita putusin dong untuk tes COVID karena kan lagi gila-gilanya COVID kan. Seperti yang kalian tahu juga, kita di karantina sampai tanggal 1 Desember. Kita bilang oke, ayo kita tes COVID aja karena supaya tahu pastinya kita tuh sakit apa gitu kan. Tanggal 3 November jam 8 pagi. Jadi kita ke sana pagi-pagi dan nggak perlu temu janji. Kalau di bahasa Perancis kan kayak sans rendez-vous. Dan seperti biasa, kalau misalnya kalian mau bikin tes kan, kalian akan isi biodata atau perawatnya tanya sama kalian apakah kalian ada gejala-gejala demam atau enggak yang lain. Spontannya waktu itu saya bilang saya nggak ada simptom. Tapi saya cerita sama dia karena waktu itu seminggu sebelum itu saya juga sempat makan bersama sama teman-teman saya ya di sini. Kebetulan suaminya Moya, dia positif COVID tapi 2 minggu atau 3 minggu sebelum itu. Cuma kan karena saya pikir oke, mungkin suaminya Moya positif, sempat ketemu Moya terakhir kali kita ketemu sama Moya. Well, kalau kan COVID kalian selalu cari kayak puzzle siapa orang terakhir yang kalian temui, dan akhirnya saya pikir itu penyebabnya mungkin. Terus akhirnya kita dites seperti biasa, hidung kalian dicongkel, ceklok dicongkel. Hasil tesnya akan dikeluarkan sekitar 3 hari maksimal setelah kita tes. Jadi kalau standar kita tes tanggal 3, let's say 3, 4, 5, 6, sekitar tanggal 6 atau tanggal 7 keluar hasil tesnya. Ada email dari laboratorium yang dimana kita bikin tes. Terus dicek di pertama, oke, itu cuma kayak pemberitahuan kalau kita itu udah tes. Malam-malam, tiba-tiba pas malam-malam, kita itu juga dapat email dari laboratorium yang sama, dan itu kayak hasil tes gitu. Jadi saya langsung kayak oke, cepat sekali, dan saya buka. Di situ dia tulis kayak kamu ini pembawa virus corona. Saya langsung kayak serius. Saya pikir bahasa Perancis saya nggak pintar nih, nggak cukup pintar, dan akhirnya saya panggil Arno untuk bacain untuk saya apakah yang saya baca, yang saya artikan itu benar. Dan akhirnya Arno datang dan dibaca sama Arno terus. Ternyata yo boy, saya itu positif COVID. Dan perasaan saya waktu itu gimana ya? Saya nggak bisa menggambarkan perasaan saya, tapi pasti saya sedikit kaget tapi nggak begitu kaget loh. Tapi ada satu sisi yang saya merasa kayak ada shocknya sedikit, dan saya sempat sesak nafas, bukan karena saya sakit, tapi sesak nafas karena saya stres. Dan saya bilang sama Arno, oke, wait, saya butuh waktu dan saya mau
tenangin diri saya sendiri. By the way, semua yang saya lakukan atau yang saya lakukan untuk tes COVID itu gratis dan semuanya ditanggung oleh pemerintah. Karena saya sudah positif, di emailnya saya juga baca di situ katanya kayak gini. Salah satu orang dari Lembaga Kesehatan Negara akan menghubungi kalian. Well, Lembaga Kesehatan Negara itu kayak Asukong Sumaladi akan menghubungi kamu. Kalau seandainya kamu ada apa-apa, kalau masalah gawat darurat, kamu bisa hubungi nomor 15. 15 tuh kayak 911 gitu loh, sejenis itulah pokoknya, dimana kamu bisa dapat pertolongan kilat. Mereka juga bilang saya harus hubungi dokter pribadi saya. Jadi kalau di Perancis kan punya dokter traitant, dan itu adalah dokter yang terdaftar di dokumen kesehatan kalian. Jadi akhirnya saya juga sempat kirim email ke dokter. Saya bilang, "Hai dok, saya positif COVID, saya disuruh untuk menghubungi kamu dan saya tunggu respon kamu apa yang harus saya lakukan," seperti itu. Keesokan harinya saya benar ditelepon sama orang Asukong Sumaladi. Orang Asukong Sumaladi telepon saya tanya kayak, "Hai, saya dapat informasi kalau kamu positif. Bagaimana keadaanmu sekarang? Apa simptom-simptom yang kamu dapat atau yang kamu lalui?" Terus dia juga tanya sama saya sama siapa saja saya punya kontak di masa kamu sakit gitu. Terus saya ditanya dan saya bilang, "Oke, saya tinggal sama Akuno dan dia adalah salah satu orang yang kontak sama saya." Sebelum itu, waktu malam-malam itu, waktu saya dapat COVID, saya sudah cek semua Instagram saya, cek message saya, dan saya bicara sama teman-teman saya, kasih tahu kalau saya positif. Karena ini adalah salah satu kewajiban kalian. Kalau seandainya kalian positif, kalian wajib kasih tahu orang-orang yang kalian jumpai sebelumnya supaya mereka tahu dan waspada apakah mereka positif atau negatif. Nggak akan ada orang yang marah sama kalian karena ini bukan kesalahan kalian. Jadi at least kalian kabari aja dan mereka tahu apa yang harus mereka lakukan gitu loh. Jadi jangan punya pemikiran yang jahat seperti itu. Terus dia juga tanya, "Kamu akan butuh surat pernyataan kalau kamu sakit dari dokter kamu supaya kamu dibayar oleh negara. Kalau kalian kerja lebih dari 3 hari, kalian itu akan dibayar oleh perusahaan kalian dan mungkin 3 hari pertama itu kayak absen gitu." Saya kurang paham, jadi kalau seandainya ada salah satu dari kalian yang nonton dan paham bagaimana peraturannya, kalian bisa komen di kolom komentar, oke? Karena dokter saya nggak kabarin, akhirnya saya minta sama mereka dan mereka kirimin saya surat keterangan sakit dan juga mereka kasih saya kayak satu SMS kayak seperti prescription, surat obat itu, surat resep dokter, surat resep dokter untuk pergi ke apotek dan saya akan dikasih masker. Cuma sampai sekarang saya belum keluar karena saya merasa saya harus stay di rumah. Saya ambil maskernya nanti kalau saya sudah agak sembuh gitu loh. Jadi kita itu terbiasa atau kita didoktrin bahwa COVID itu sangat parah gitu loh. Mungkin benar, jadi kan saya pribadi saya takut sekali. Dan kalau seandainya saya bicara ini jangan sampai salah tangkap, oke? Dulu awal-awal kita lihat orang kasus COVID kayaknya serius sekali, banyak kasus yang meninggal, membuat kita sangat takut sekali dan akhirnya kita melihat bahwa COVID itu adalah salah satu penyakit akhir dunia. Dari pengalaman saya yang saya dapat, saya demam tapi hampir nggak demam. Dan saya pegal-pegal, ya seperti pegal-pegal yang selalu saya hadapi, yang selalu saya punya kalau saya sudah selesai olahraga. Dan itu aja gitu. Jadi kalau seandainya ada orang-orang yang mungkin mempunyai gejala lebih parah lagi dari yang cerita saya tentang COVID, mungkin mereka mempunyai masalah kesehatan lain. Bukan berarti kita menyepelekan COVID, tapi jangan juga sampai terlalu stres dengan COVID. Karena dari pengalaman saya berpikir alhamdulillah saya masih dapat kronologi yang biasa, nggak terlalu parah. Dan yang perlu kalian tahu juga adalah kalau seandainya kalian positif, kalau kalian merasakan positif, kalian harus tahu kemana kalian menghubungi dan sama siapa kalian harus menghubungi. Dan itulah cerita saya tentang saya kena COVID di Prancis, cuy. Saya dapat COVID malah di Prancis, bukan di Indonesia. Ya, jadi saya pikir itu aja untuk cerita bagaimana kronologinya, bagaimana saya kena COVID. Kalian jangan takut, jangan terlalu stres, tetap waspada, tetap jaga diri, tetap jaga kesehatan. Semoga cerita saya bisa kasih kalian gambaran bagaimana COVID yang saya derita. Ini pengalaman saya dan mungkin orang lain punya pengalaman yang berbeda. So, terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.